angket adalah hak dari para wakil rakyat yang ingin mempertanyakan terhadap keberlangsungan pemilu kemarin. Ada tuduhan kecurangan, ada yang mengatakan tidak ada kecurangan, sehingga hak angket ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ada beberapa partai yang lebih memilih untuk berada di jalur aman, menolak hak angket. Ada yang justru mengatakan hak angket itu perlu untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Dengan berbagai kepentingannya, kemudian partai politik banyak yang terbelah di sini. Ada yang menuduh hak angket ini diajukan oleh partai-partai yang dinyatakan kalah dalam pemilu, terutama dukungannya terhadap Pilpres. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita bahas hari ini. Hak angket pada dasarnya adalah keinginan dari banyak orang atas tuduhan kecurangan dalam pemilu. Artinya begini, kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Maka kemudian hak angket ini menjadi penting selaku wakil rakyat yang teridentifikasi ke dalam partai-partai politik untuk menjawab pertanyaan banyak dari kalangan rakyat yang justru menganggap bahwa pemilu kemarin telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah terlihat secara kasat mata. Misalnya ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos, ada intimidasi dari aparat terhadap beberapa kepala desa, ada berbagai tindakan-tindakan yang justru memaksa orang untuk mencoblos partai tertentu atau paslon tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dielaborasikan ke dalam suara-suara yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan juga KPU selaku penyelenggara pemilu. Artinya, hak angket ini adalah hak dasar dari rakyat untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Ini sebenarnya yang tidak pernah bisa dipahami. Namun dari paslon tertentu terutama dan beberapa parpol tertentu yang tergabung dalam dukungan terhadap paslon 02 misalnya sebagai pemenang Pilpres, tentu saja mereka akan menolak itu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa harus menolak? Bukankah kalau tidak melakukan kecurangan seharusnya justru mendukung hak angket itu? Alasannya macam-macam. Ada yang bilang demi stabilitas negara. Ada juga yang mengatakan supaya arah bangsa ini terus lurus menuju tegaknya demokrasi. Kalau memang kecurangan ini dianggap sebagai cara untuk melawan terhadap arah lurus gerakan bangsa dalam hal demokrasi, lalu demokrasi itu sendiri akan diartikan seperti apa? Karena hak berdemokrasi adalah ketika seseorang mempertanyakan dalam satu kontestasi demokrasi ada tuduhan kecurangan. Itu adalah juga bagian dari demokrasi. Kalau kita mau berbicara demokrasi, maka kita juga berbicara tentang kebebasan untuk bertanya dan kebebasan untuk menjawab. Kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk menyuarakan kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran. Tidak perlu ada yang ditakuti dari hak angket. Maka seharusnya hak angket adalah bagian dari cara berdemokrasi di dalam ruang-ruang negara yang sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara ini. Tidak perlu ada yang dicemaskan. Maka kemudian kalau memang terjadi kecurangan nantinya, kita harapkan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, kalau ternyata dalam pemilu ini terjadi kecurangan, maka seharusnya kecurangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau kecurangan ini dibiarkan terjadi, maka kecurangan-kecurangan berikutnya akan terus dilakukan dan kekuasaan akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan-kecurangan berikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, hak angket ini adalah hak dasar yang harus kita suarakan. Belum tentu juga ini akan mudah dalam prosesnya. Belum tentu juga tidak ada hambatan-hambatan dalam prosesnya. Orang-orang yang menghambat hak angket pada dasarnya adalah orang yang gelisah ketika tuduhan kecurangan itu digulirkan secara resmi, secara legal, melalui lembaga yang juga legal. Artinya apa?
Tidak perlu pakar hukum tata negara, tidak perlu ketua-ketua parpol, tidak perlu berbagai pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan ini gelisah dengan hak angket. Karena suatu saat hak angket ini juga akan dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh berbagai kontestasi politik. Termasuk juga nanti akan ada pilkada serentak dan seterusnya dan seterusnya. Tahun 2029 juga akan ada pemilu berikutnya. Maka produk yang bernama hak angket ini seharusnya tidak perlu dirisaukan, terutama oleh orang yang merasa tidak melakukan kecurangan. Kita lakukan saja semua prosedur itu sesuai dengan konstitusi yang ada secara legal, daripada kita membiarkan orang-orang menyuarakan semua keluhan dan kecemasannya di jalanan. Maka lebih baik hak angket dilakukan di Senayan. Ini jauh lebih bagus. Artinya tidak perlu ada yang digelisahkan sekali lagi. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bernegara yang sehat. Mari kita sadari bahwa kecurangan-kecurangan dalam kontestasi politik dalam dunia demokrasi ini tidak harus dinormalisasi dengan atas nama stabilitas negara dan arah negara. Demokrasi adalah kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan bertanya, dan juga pada sisi yang lain ada orang yang punya kebebasan untuk menjawab. Tapi harus didasarkan dengan fakta-fakta. Yang bertanya harus didukung oleh data, yang menjawab juga harus didukung oleh data. Saudara-saudaraku, mari tetap tegakkan demokrasi, kita jaga cita-cita reformasi, dan tetap tegakkan asas supremasi sipil di negara demokrasi kita.